Pernahkah kalian bertanya dalam diri kalian kenapa para biksu di wihara itu nggak pernah tergoda oleh wanita, ya, kemudian tergoda oleh kemewahan hidup, kemudian oleh material, gitu ya. Malah dia bahagia hidup di dalam wihara, ya. Jadi dia kadang nggak menikah, gitu ya, dan mereka nggak pernah melakukan hubungan seks, ya kan? Kenapa? Jawabannya adalah karena sumber keinginan manusia itu adalah batin yang kacau, ya. Batin yang kacau, kemudian pendaman emosi yang belum selesai, itu sumbernya, ya. Sehingga kita terombang-ambing dengan keinginan, ya. Dan ketika kebahagiaan terjadi, ketika keinginan terpenuhi, kemudian satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan yang baru lagi, ya. Terus seperti itu, ya, terus seperti itu. Nah, para biksu ini nggak pernah lagi mengalami itu, ya, karena dia sudah membuat batinnya indah dan mewah di dalam dirinya, ya. Kalau batin indah, kalian puasa 5 hari pun nggak akan kelaparan, kalian tidak akan tergoda dengan hal duniawi, ya. Itu kuncinya dia, ya. Makanya para biksu untuk menjadi biksu itu banyak sekali tahapannya, dan dia harus bermeditasi sekian, dan setiap hari kegiatannya adalah berada di dalam kesadaran dan momen saat ini, ya. Jadi dia melatih dirinya setiap hari meditasi 20 menit per hari. Saya pernah bertemu dan bertemu dengan guru Mingyo Rinpoche, dia mengatakan seperti itu, ya. Jadi dia rutin meditasi 20 menit per hari. Karena duduk meditasi itu adalah latihan formal, ya, untuk membuat keseharianmu menjadi meditatif. Nah, jadi kita bicara tentang sumber keinginan, ya. Sumber keinginan adalah batin yang kacau dan juga batin yang emosi yang belum selesai, pendaman emosi yang belum selesai, gitu ya. Nah, ketika kamu mengalami kebahagiaan, ketika pemenuhan sebuah keinginan itu hanya bersifat sementara, kemudian akan muncul lagi keinginan baru, karena setelah kalian mengalami kebahagiaan, ya, kalian lagi mengalami penderitaan, ya, karena satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan yang lain, terus seperti itu, berputar-putar seperti itu. Mungkin pertanyaan juga, apakah mereka nggak menikmati hidup, ya, gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan menikmati hidup, gitu ya? Jika kamu terus dalam putaran-pusaran yang disebut dengan samsara, gitu ya, penderitaan. Sebenarnya kita menderita hidup di bumi ini, makanya kalian mencari-cari kebahagiaan. Nah, kalau kalian punya batin yang indah, maka duduk aja bernapas itu udah bahagia banget, gitu ya, happy banget, damai banget di dalam diri kalian, gitu ya. Makanya harus menyadari atau belajar tentang kesadaran dulu, ya, sehingga kalian mengerti akar dari sumber keinginan itu. Kalian akan memahami akar dari sumber keinginan itu akan berhenti sendiri, gitu ya. Keinginan itu akan berhenti sendiri. Tapi kalau kalian belum memahami sampai dalam seperti itu, ya, kalian akan diperbudak oleh pikiran, perasaan, dan keinginan itu sendiri, dan itu menyebabkan kebahagiaan yang sementara. Kalau para biksu ini udah mengalami kedamaian dan kebahagiaan dalam momen hidupnya, ya, dalam momen, ya, setiap detik, setiap menit happy dia, gitu ya. Makanya ya mereka nggak perlu dipuaskan dengan hal-hal duniawi, gitu, karena di dalam dirinya sudah bahagia, sangat bahagia. Sama seperti ketika orang berhubungan seks. Kenapa berhubungan seks? Ya karena ada kebahagiaan di sana, ya kan. Ketika mencapai puncak hubungan seks itu muncul sebuah kebahagiaan, rasa kebahagiaan. Nah, para biksu ini sudah merasakan itu tanpa objek di luar dirinya, gitu ya. Di dalam dirinya sudah sangat-sangat happy, gitu ya. Jadi nggak perlu lagi hal-hal di luar diri, gitu. Nah, buku The Joy of Living, ya ini ya, kalau kalian bermeditasi dan baca buku ini baru benar-benar memahami secara mendalam, karena kita harus benar-benar mengalami langsung, gitu. Kalau belum mengalami ya bisa baca bukunya, gitu ya. Nah, di sini dijabarkan apa itu keinginan, sumber keinginan, dan apa itu waktu, ya. Jadi dijabarkan detail semuanya, ya. Makanya kenapa tujuannya bermeditasi adalah membangun batin yang indah. Makanya ketika semua orang batinnya indah, ya nggak mungkin terjadi peperangan, ya kan, perebutan kekuasaan, atau jika jadi pemimpin nggak mungkin korupsi, gitu ya. Jika jadi DPR, kemudian jadi apapun pejabat, itu sudah punya banyak income dan penghasilannya gede, ya dia akan
batinnya terpenuhi dengan rasa puas walaupun sudah memiliki kekayaan. Dan muncul fenomena kenapa orang yang sudah kaya malah korupsinya gede, bukan orang yang miskin, ya kan? Orang nggak miskin nggak pernah korupsi loh dia. Tapi orang yang sudah punya mobil mewah malah dia pengen punya jet pribadi, ya? Punya rumah sudah mewah lah kelas. Kalau kita melihat orang-orang dari bawah melihatnya itu udah mewah gitu, tapi tetap juga korupsi, ya kan? Karena batinnya kacau. Jadi dia perlu dipenuhi terus-menerus oleh keinginan-keinginan baru dan tidak pernah puas, ya. Punya 1 pengen 1000, punya 1000 pengen 1 juta, punya 1 juta pengen 1 miliar, dan terus seperti itu. Batin yang kekeringan seperti ini itu nggak bahagia sebenarnya, cuma dia terus mencari-cari kebahagiaan, ya kan? Gitu ya. Caranya yaitu terus memenuhi keinginannya, ya. Dan dia berada dalam lingkaran yang disebut dengan samsara, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi misalnya makan juga sama seperti itu. Kalau kita nikmati hidup, ngapain makan dibatas-batasi gitu ya. Orang hidup cuma sekali gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? 5 tahun, 10 tahun dia makan sembarangan, tahun ke-10, tahun ke-15, dan menderita karena sakitnya. Makanya ada fenomena kalian kerja berat untuk mencari uang, terus habiskan uang di masa tua untuk membayar kesehatan yang kalian sudah timbun dari awal, ya kan? Karena itu yang didefinisikan makan hidup, menikmati hidup mungkin ya bagi banyak orang, gitu ya. Menikmati hidup sehingga dia bekerja dalam penuh stres, ya kan? Kemudian juga makan sembarangan, gitu kan? Jadi prinsipnya ya hidup untuk makan, gitu ya. Hidup ini untuk makan, ya kan? Padahal harusnya makanlah untuk hidup, ya kan? Kalau makan untuk hidup, kalian akan menjaga tubuh kalian secara sadar, ya kan? Berat badan kalian berlebih, kalian akan sadari dan segera diet, gitu kan? Kalau kalian nggak sadar hidup dalam keseharian itu, kalian nggak akan aware dengan tubuh kalian. Bahkan jerawat, ya, kalau kalian tumbuh jerawat di dalam wajah kalian, itu artinya pencernaannya lagi nggak bagus, pencernaan kalian lagi kotor, gitu kan? Jadi semua sensasi di tubuh itu adalah alarm sebenarnya, ya kan? Sakit sekecil apapun itu kode bagi dirimu bahwa ada sesuatu nggak beres di dalam diri dan harus segera diperbaiki, ya kan? Gitu ya. Nggak bisa dengan obat saja, dan nggak bisa juga dengan makanan saja, gitu kan? Karena tubuh manusia itu banyak sekali dimensinya. Ada dimensi mental, pikiran, kemudian kesadaran, ada dimensi fisik. Kalian hanya fokus di fisik aja, nggak bisa selesai dengan seperti itu. Hidup berkualitas adalah hidup yang memahami semua dimensi itu, ya. Gimana cara memahami dimensi itu? Kamu harus lebih tinggi dari pikiran dan perasaan. Nah, yang lebih tinggi dari pikiran dan perasaan, yang bisa mengamati pikiran dan perasaan, adalah kesadaran itu sendiri. Nah, kesadaran inilah yang kalian latih untuk hadir setiap menit, momen, detik, ya, dalam hidup kalian, gitu kan? Nah, itu kalian latihnya melalui meditasi. Meditasi itu pertama menyadari napas, pasti disuruh kan, keluar masuk napas, ya kan? Nah, lama-kelamaan kalian bisa menyadari yang lebih halus, pikiran. Kalian akan merasa ketika awal meditasi itu merasa pikirannya kacau, ya betul, itu bagus malah, ya kan? Karena kalian menyadari yang sebelumnya kalian nggak pernah sadari, pikiran kalian kacau, itu tiba-tiba ketika meditasi tambah kacau, gitu. Bukan karena pikiran tambah kacau, memang kalian sudah kacau, dan kalau kalian menyadarinya ketika kalian sudah rutin meditasi, ya. Kemudian menyadari emosi lebih halus lagi, kalian menyadari emosi. Nanti kalian ketika marah, kalian sadar, oh saya lagi marah nih, gitu. Nah, kalian akan menyadari ada jeda detik, sedetik, 2 detik, 3 detik, itu kan diperpanjang lagi jeda itu. Ketika kalian malah menyadari ketika emosi muncul, kalian sadar bahwa kalian lagi terbawa emosi oleh situasi di luar diri kalian, gitu, ya. Nah, itu yang mutiara jiwa yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya buat konten seperti ini, ya? Karena di Bali angka kejadian bunuh diri sangat tinggi, ya kan? Kemudian problem kesehatan itu bukannya semakin menurun, tapi semakin meningkat, ya kan? Banyak lagi di rumah sakit kalian bisa lihat itu banyak pasien yang hemodialisa, kemudian banyak pasien kanker, ya, dan juga banyak penyakit-penyakit lain juga degeneratif, ya. Itu nggak ada ujungnya, ya kan? Sakit itu nggak ada ujungnya, dan kalian benar-benar langganan dengan rumah sakit, bolak-balik rumah sakit. Nah, apakah seperti itu menikmati hidup, ya kan? Apakah seperti itu? Padahal zaman dulu, ya kan, zaman dulu belum ada kemajuan teknologi, ya, orang-orang tertua kita, apalagi Bali, ya,
itu asik dengan menikmati budayanya, ya kan, menggambar, menari, ya kan? Kemudian ritual-ritual keagamaan itu kan kegiatan setiap harinya, ya kan, dan mereka happy. Belum ada loh villa kan, belum ada semua kemewahan yang ada di Bali, klub malam itu nggak ada, tapi orang happy, ya kan, berbudaya, yang suka melukis dia kan? Yang suka mematung dia, yang suka menari dia, yang suka menyanyi gaguritan, dan hidupnya sederhana dan bahagia. Apakah ada keinginan untuk keluar negeri? Apakah ada keinginan berlomba-lomba untuk memiliki kemewahan itu? Tidak ada kan? Tapi mereka apakah bahagia? Ya kalau mereka nggak bahagia, gimana dia bisa menikmati budayanya dan mengkreat budaya-budaya baru yang begitu kekal sekarang ada. Jadi seperti itu hidup ya. Jadi kalian harus menyadari dan menyelami diri kalian, ya kan. Jangan terombang-ambing oleh dunia luar, ya kan. Ketika kalian memahami di dalam diri, kalau batin kalian indah, ya kan. Kalau batin kalian indah, ya kan? Kalau kondisi batin kalian indah dan mewah, maka keinginan-keinginan itu akan berhenti dengan sendirinya, ya kan. Dan kalian puas hidupnya, gitu, damai hidupnya, dan juga bahagia, gitu ya. Karena semua hal itu ada siklusnya, ya kan. Jangan juga terlalu menderita ketika kalian sekarang lagi mungkin nggak punya uang, kemudian lagi mungkin terlilit utang, ya kan. Atau kalian juga lagi beratlah menjalani hidup, ya kan. Ada masalah dengan hubungan, kesehatan, dan juga finansial, ya. Itu jangan juga terlalu larut ke dalam masalah itu, karena semua itu sementara, itu masalah waktu aja. Yang penting kalian tetap berusaha, ya kan? Berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kalian, ya kan. Nah makanya dengan rutin meditasi setiap hari 15 menit minimal atau 20 menit per hari dan konsisten kalian akan memahami akar dari permasalahan itu, dan pelan-pelan akan terjadi perubahan di dalam diri kalian. Jadi perubahannya dapat, kemudian kualitas diri kalian juga semakin bagus, ya. Nah mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, ya kan. Konten ini dibuat untuk yaitu menyadarkan kalian semua, ya kan, menyadarkan bahwa pentingnya meditasi, pentingnya melatih jiwa yang indah, menata jiwa yang indah. Karena dalam keindahan di dalam diri kalian itu akan memancar keluar, gitu kan. Kalian akan merasakan kebahagiaan, kalian akan merasakan kedamaian, dan every day, every moment itu adalah bahagia, ya kan. Kalau sudah bahagia, terus untuk apa lagi memenuhi keinginan-keinginan yang terus-menerus hadir dalam pikiran kalian? Kalian akan merasakan itu selalu, setiap hari, setiap detik hadir keinginan-keinginan itu kan. Kalau sudah berhenti, kalau kalian sudah merasakan happy dan bahagia dan puas dengan apa yang kalian miliki hari ini, nah apa harus muncul keinginan-keinginan baru, ya. Baik, itu saja, semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa like, komen, dan share channel YouTube ini, ya.